Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gemburan cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul User Not Found yang dirilis pada tahun 2021. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan siswi yang bernama Minje, di mana dia baru pindah ke sekolah barunya dan bertujuan untuk mendapatkan sebuah teman. Karena di sekolah sebelumnya, Minje merupakan siswi kutu buku dan tak memiliki teman. Di saat dirinya memperkenalkan diri, Minje sempat pesimis. Namun dia pun terkejut karena mendapat tepuk tangan dari murid di sana. Di saat jam istirahat, Minje sudah optimis untuk mendapat teman pertamanya. Namun, perjuangan Minje terasa sia-sia karena dirinya masih tak terlihat oleh orang lain. Dan hal itu membuatnya sedikit pesimis. Selang beberapa waktu, terlihat siswa yang bernama Jiwan dan teman-temannya mendatangi Minje, yang dimana dirinya ingin mengajak Minje untuk berteman. Di sini Minje masih tak percaya karena cewek populer di sekolahnya mengajak dirinya untuk berteman. Di sini Minje berhasil untuk mengobrol dengan mereka karena sebelumnya dia sudah melihat video tutorial cara berkomunikasi. Terlihat mereka yang berjalan bersama. Di sini Minje sudah mulai merasa senang karena akhirnya dia bisa menjadi seseorang yang dikenal oleh beberapa murid. Kemudian Jiwan mengenalkan teman laki-lakinya kepada Minje. Namun di saat melihat pria yang bernama Yijun, dia sedikit tak percaya diri karena Yijun terlihat sangat tampan dan juga populer di sekolahnya. Di saat memperkenalkan dirinya, Yijun hanya menatapnya dan hal itu membuat Minje sedikit merasa takut. Kemudian Yijun tanpa berkata dia pun akan beranjak pergi. Namun gelangnya sempat tersangkut di jaket Minje. Di saat akan terjatuh, Minje segera untuk menangkapnya. Di sini Minje sempat kebingungan untuk langkah selanjutnya. Namun dia mengingat video tutorial agar selalu tersenyum. Kemudian dia pun tersenyum sambil meminta maaf. Mendengar hal itu, Yijun menyuruh Minje untuk melupakannya dan pergi begitu saja. Setelah mereka pergi, Jiwan menjelaskan jika pria yang bernama Hejun adalah sepupu Yijun, yang dimana mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Yijun memang selalu dingin dengan semua orang, dan Hejun merupakan ketua kelas sekaligus orang yang baik. 수행평가 내일까지인 거 알지? Saat di kelas musik, Minje dan Yijun tak sengaja mendapat kursi yang bersebelahan. Di sini keadaan semakin canggung. Kemudian Minje mengingat tentang sifat Jiwan, yang dimana dia terlihat bisa bergaul dengan semua orang. Dan hal itu membuat dirinya semakin bersemangat untuk mendapatkan teman. Setelah membulatkan tekad, Minje pun memberanikan diri untuk mengobrol dengan Yijun. Namun di saat ingin menyapanya, Yijun langsung memakai headsetnya dan hal itu membuat Minje mengurungkan niatnya. Singkat cerita, terlihat Minje yang berada di kantor. Di sini sang guru menyuruh Minje agar bisa menikmati sekolah barunya. Kemudian dia juga mengatakan jika akan ada murid baru lagi. Di saat melihat profil tersebut, Minje sempat terkejut karena murid baru itu memiliki nama yang sama dengan dirinya. Terlihat foto mereka yang berbeda, di mana foto tersebut Minje masih menggunakan kacamata. Sedangkan Minje yang satunya kita sebut saja Momin, terlihat sangat modis. Namun sang guru mengira jika Minje adalah Momin. Dan hal itu membuat Minje berpikir, di saat dia memiliki teman, mungkin hal itu dikarenakan mereka mengira jika Minje adalah Momin. Dan Momin sendiri merupakan selebgram dengan pengikut yang lumayan banyak. Saat di ruang UKS terlihat Minje yang sedikit dilema. Karena saat ini dia sudah memiliki teman dan hal itu membuatnya bahagia. Namun dia juga merasa takut jika suatu saat identitasnya terbongkar. Minje akan kehilangan semuanya. Selang beberapa waktu terlihat Hejun yang datang menemuinya. Di sini Hejun ternyata sudah mengetahui semuanya. Jika di waktu dekat akan ada siswa pindahan lagi, yang dimana dia adalah Momin. Meskipun mereka mempunyai nama yang sama, namun Hejun mengerti jika Minje bukanlah orang yang dimaksud oleh teman-temannya. Di sini Hejun menyuruh Minje untuk tak khawatir karena dirinya tak akan memberitahu siapapun tentang rahasianya. Saat di dalam kelas, Minje dihampiri teman-temannya. Di sini teman-temannya memuji Minje karena memiliki follower yang banyak.
Namun akun tersebut bukanlah milik Min-jae, melainkan milik Momin. Di saat dirinya ingin mengakui yang sebenarnya, mereka semua malah ingin di fallback oleh Min-jae. Melihat hal itu, Min-jae pun berkata jika hari ini dia tak membuka Instagram. Di saat akan pulang sekolah, Min-jae dihampiri oleh Hee-jun. Di sini Hee-jun sempat membantu di beberapa hal. Melihat hal itu, Min-jae pun berterima kasih karena menurutnya Hee-jun adalah orang yang baik. Namun Hee-jun berkata jika dia membantu Min-jae hanya karena kasihan. Di malam harinya, Min-jae terlihat sedih karena dirinya tak bisa seperti Momin yang sangat populer. Hal itu membuat Min-jae sedikit kesal karena Min-jae memiliki nama yang sama dengan cewek populer dan tinggal menunggu waktu saja ketika Momin masuk ke sekolah. Mungkin Min-jae akan segera dilupakan. Selang beberapa waktu, terlihat Min-jae yang akan membeli sebuah permen. Namun tiba-tiba Hee-jun datang dan mengambil permen tersebut. Saat di luar toko, terlihat mereka berdua yang mengobrol. Di sini Hee-jun ternyata salah paham karena sebelumnya dia mengira Min-jae akan melakukan hal buruk. Oleh karena itu dia mencegahnya untuk membeli permen yang dia anggap obat. Kemudian dia menanyakan apakah Min-jae baik-baik saja. Di sini Min-jae pun menjawab apakah Hee-jun pernah merasa untuk menghilang dari dunia ini. Jika hal itu terjadi maka harus bagaimana? Mendengar hal itu Hee-jun pun menjawab jika dirinya tak akan memikirkan hal itu dan akan terus hidup. 아니 이거 Di keesokan harinya terlihat ada murid baru di kelas mereka, yang dimana dia adalah Momin. Namun Min-jae yang melihat penampilan Momin justru terkejut karena Momin berpakaian seperti kutub buku. 난 유민재야. Di sisi lain Momin juga terkejut karena di kelas itu ada yang memiliki nama seperti dengannya. Dan hal itu membuat Momin sedikit kesal. Saat di dalam toilet, Min-jae memberanikan diri untuk berbicara dengan Momin. Di sini Min-jae berkata jika Momin sangatlah cantik dan juga memiliki banyak teman. Oleh sebab itu, Min-jae mengetahui jika Momin memang sengaja berpakaian seperti itu. Namun, sebelum Momin menjawab, bel masuk pun berbunyi. Dan di sini, Momin tak ingin berbicara lagi dengan Min-jae karena memang tak ada yang harus dibicarakan. 말해. Saat di dalam kelas, terlihat Min-jae yang bercanda gurau dengan kelompok Jiwan. Momin yang melihat hal itu, dia pun membayangkan dirinya yang dulu, yang dimana dia selalu berada di belakang dan memakai make up bersama mereka. Namun itu hanyalah masa lalu, karena sekarang Momin menganggap teman hanyalah sebuah sampah. Di sini kita mengetahui jika Momin memiliki masa lalu yang cukup buruk. Singkat cerita, terlihat Min-jae yang menemui Momin secara diam-diam. Setelah melihat situasi cukup sepi, Momin pun langsung menarik Min-jae ke gudang sekolah. Di sini Min-jae berkata jika dirinya tak akan mengganggu Momin lagi setelah dia memfallback teman-teman Min-jae. Kemudian dia menceritakan semuanya kepada Momin jika teman-temannya mengira Min-jae adalah dirinya. Setelah mendengar cerita Min-jae, Momin menyarankan agar Min-jae menceritakan kebenarannya agar dirinya tak menyesal di kemudian hari. Namun Min-jae tak ingin hari-hari yang menyenangkan berakhir begitu saja. Karena di saat menjadi Momin dia merasa senang bisa mendapat perhatian dari teman-temannya. Dan juga Momin terlihat tak menginginkan hal itu. Oleh karena itu dia berpura-pura menjadi siswi culun. Di sini Momin sempat memperingatkan Min-jae jika dirinya menerima permintaan tersebut maka mereka bisa melihat foto Momin. Di sisi lain terlihat Hee-jun dan Yi-jun yang duduk bersama. Di sini Hee-jun tiba-tiba berkata apakah Yi-jun tertarik dengan Min-jae. Namun dengan sedikit gugup Yi-jun menjawab jika dirinya tak tertarik dengan Min-jae. Selang beberapa waktu Jiwan datang menemui mereka dan bertanya apa yang mereka bicarakan. Di sini Hee-jun memberitahu jika ada rumor tentang kedekatan Yi-jun dengan Min-jae. Namun Yi-jun semakin kesal karena Jiwan bertanya hal itu kembali. Kemudian Jiwan mengajak mereka untuk datang ke pesta penyambutan murid baru, yang dimana untuk menyambut Min-jae. Singkat cerita terlihat mereka yang berada di tempat karaoke. Setelah mereka sedikit bersenang-senang, di sini Yi-jun menyuruh Min-jae untuk menyanyikan sebuah lagu karena hari ini adalah penyambutan dirinya. Min-jae pun sedikit panik karena dirinya tak pernah ke tempat karaoke sebelumnya. Di sisi lain, Hee-jun malah menyuruh Yi-jun untuk bernyanyi. Kemudian, Yi-jun pun berkata jika dirinya tak akan bernyanyi di depan orang lain. Setelah menemukan lagu yang pas, Min-jae pun mempersiapkan diri untuk segera bernyanyi. Dirinya juga sudah tak ambil pusing, karena setelah selesai berkaraoke, Min-jae berniat untuk memberitahu mereka tentang kebenarannya. Di saat Min-jae bernyanyi, mereka semua pun tercengang dengan suara misterius Min-jae. Akan tetapi mereka tetap memberi tepuk tangan agar Min-jae tak berkecil hati. Setelah itu Min-jae pun berpamitan untuk pergi ke toilet.
Yijun yang melihat hal itu, dia pun segera menyusulnya. Selang beberapa waktu terlihat Min-jae yang keluar dari toilet. Kemudian Yijun memberikan minuman kepadanya. Di sini Yijun sempat memuji penampilan Min-jae saat bernyanyi. Karena kemungkinan saat ini Yijun sedikit tertarik dengan Min-jae. 사실 요즘 유행인 노래는 하나도 몰라서 나 뭐 부를까 진짜 고민했거든. 잘한다고. Di saat berada di dalam, terlihat mereka yang bersenang-senang. Kemudian Jiwon dan teman perempuannya sudah di fallback oleh Min-jae. Mendengar hal itu, Min-jae merasa jika inilah akhir dari pertemanan mereka. Akan tetapi mereka menemukan jika akun Min-jae tak memiliki postingan. Melihat hal itu, Min-jae sedikit penasaran. Kenapa Momin menghapus semua fotonya? Singkat cerita, terlihat Haejun dan Yijun yang mengobrol bersama. Di sini Haejun mengingatkan kembali dengan kejadian yang dulu, yang sepertinya hal itu menyangkut pertengkaran mereka. Namun, Yijun berpura-pura untuk tak menghiraukannya. Di keesokan harinya, terlihat mereka yang berada di kelas musik. Di sini, Min-jae hanya memandangi Yijun. Kemudian, mereka memulai obrolan yang terlihat canggung. 웬일이야? Setelah itu, Yijun memberikan headsetnya agar mereka bisa menikmati musik berdua. Walaupun mereka masih terlihat canggung. Di dalam kelas, terlihat Jiwon dan teman-temannya yang sedang selfie. Di sini, Jiwon melihat jika di belakangnya ada Momin yang mengganggu pandangan. Kemudian dia pun menyuruh Momin untuk bergeser sedikit. Dengan terpaksa, Momin pun menurutinya. Karena saat ini, dia menjadi murid yang culun. Setelah mereka selesai berfoto, Momin pun berjalan ke arah mereka, kemudian menginjak sepatu Jiwon dengan sengaja. Namun dirinya berpura-pura seperti siswi culun dan meminta maaf. Singkat cerita, terlihat Momin yang menemui Min-jae di atap sekolah. Di sini Min-jae berterima kasih karena Momin mau menuruti permintaannya. Namun Momin menyarankan agar Min-jae tak terlalu sering berkumpul dengan mereka. Karena hal itu bisa membahayakan Min-jae. Momin juga melihat Min-jae masih terlalu kutu buku. Oleh karena itu dia menyuruh Min-jae agar bertanya kepadanya sebelum melakukan sesuatu. Sebelum pergi, Min-jae ingin minta bantuan sekali lagi. Yang dimana dia menyuruh Momin untuk mengajarinya pelajaran. Karena nilainya kurang bagus. 그러니까 네 말대로 서로 바꾸자. 정말? Di keesokan harinya terlihat Min-jae yang berkumpul bersama teman-temannya. Di sini Jiwon sempat menanyakan agensi mana yang menerima Min-jae. Karena sebelumnya Min-jae sempat bernyanyi di suatu agensi. Mendengar hal itu Min-jae pun semakin bingung. Di saat dirinya menoleh ke arah Momin, dia menyuruhnya untuk tetap diam. 그럼. Di sore harinya terlihat Min-jae yang baru pulang dari belanja. Kemudian di tengah jalan dia tak sengaja bertemu dengan Yijun dan saling menatap. Dan hal itu membuat mereka berdua sedikit malu dan segera untuk bersembunyi. Setelah itu mereka pun memberanikan diri untuk saling bertemu. Kemudian berjalan pulang bersama. Di sini terlihat Yijun yang sudah mulai tertarik dengan Min-jae. Namun dirinya masih terlalu malu untuk memperlihatkan hal tersebut. 아, 그게 Di keesokan harinya terlihat Min-jae dan teman-temannya yang berkumpul untuk pelajaran olahraga. Di sini Jiwon yang melihat sepatu Min-jae dia pun terlihat terkejut. Karena dirinya juga menginginkan sepatu itu. Namun harganya masih terlalu mahal. Kemudian Jiwon yang lupa dengan merek sepatu itu dia pun menanyakan merek sepatu tersebut. Di sini Min-jae yang tak mengerti tentang fashion dia pun berkata jujur jika sepatunya tak begitu mahal. Dan juga dia tak mengerti tentang merek sepatu. Mendengar hal itu membuat mereka mengira jika sepatu Min-jae adalah barang tiruan. Dan hal itu membuat Min-jae sedikit bersedih. Namun tiba-tiba Yijun datang dan berkata jika saat ini dia memakai sepatu yang sama dengan Min-jae. Kemudian datang teman Yijun yang mengatakan apakah mereka diam-diam sudah berpacaran. Dan hal itu membuat mereka semua tak membahas tentang sepatu Min-jae. Singkat cerita terlihat Min-jae dan Momin yang berada di dalam gudang. Di sela-sela mereka mengobrol, terdengar suara seseorang yang akan ke tempat mereka. Mendengar hal itu, Min-jae pun segera bersembunyi. Dan ternyata dia adalah Haejun. Di saat Momin akan pergi, Haejun pun menghentikannya. Kemudian dia berkata, jika dirinya ingin bergabung dengan kelompok rahasia mereka. Setelah itu, mereka pun akhirnya menjadi kelompok. Di sini Haejun sempat memberitahu jika di forum sekolah mereka sedang ramai membicarakan Min-jae yang memakai sepatu tiruan. Oleh karena itu, setiap Min-jae melewati lorong sekolah, dia selalu ditatap dengan sinis oleh murid di sana. Saat kembali ke dalam kelas, Jiwon yang melihat Min-jae pun langsung meminta maaf karena dirinya sudah berkata yang tak perlu saat olahraga.
Namun Min-jae tak mempermasalahkan hal itu. Di sini Min-jae mendengar perkataan para murid yang lain. Kenapa Ji-won meminta maaf? Bukankah itu sepatu milik Min-jae? Mereka juga merasa kasihan terhadap Ji-won yang selalu baik hati. Selang beberapa waktu terlihat Momin yang mendapat notif di medsosnya, yang dimana Ji-won menandai akun Momin sambil berkata, seolah-olah dirinya selalu meminta maaf. Namun dia tak tahu apa yang salah dengan dirinya. Di sisi lain terlihat Haejun yang menggali informasi ke teman Ji-won yang bernama Daye. Dengan menebar pesona, Haejun pun mendapat informasi dari Daye tentang permasalahan Ji-won dan Min-jae. Di keesokan harinya terlihat Ji-won yang terkejut karena melihat postingannya di-repost oleh Momin, di mana Momin mengatakan agar tak berbicara lagi dengannya. Ji-won yang mengira itu adalah Min-jae, dia sedikit kaget karena Min-jae yang terlihat polos bisa berkata seperti itu. Di sisi lain terlihat Momin yang tersenyum setelah merepost story Ji-won. Kemudian terlihat Min-jae yang menghampirinya karena mereka berdua sudah ada janji untuk bertemu bersama. Terlihat Momin yang membantu Min-jae untuk mengerti tentang fashion. Di sini Momin juga merekomendasikan kaos karakter kepada Min-jae karena hal itu terlihat cocok untuk Min-jae. Di saat mereka berada di kafe terlihat Min-jae yang senang sekali karena dirinya baru pertama kali ke kafe. Melihat hal itu Momin pun bertanya, apakah selama ini Min-jae tak pernah ke kafe? Mendengar hal itu membuat Min-jae terlihat murung karena di sekolahan dia dianggap sebagai cewek populer, namun tak pernah ke tempat seperti kafe. Melihat Min-jae yang murung, Momin pun segera memfotonya dan menyuruh Min-jae untuk mengganti foto profil. Di tempat lain terlihat Hee-jun yang melihat foto profil Min-jae. Kemudian dia berencana untuk mengirim pesan. Namun hal itu gagal karena Hee-jun datang ke sana. Melihat Hee-jun yang menyembunyikan sesuatu darinya, Hee-jun juga menyembunyikan sebuah rahasia. Yang dimana selama ini orang yang mengirim di forum sekolah mereka adalah Hee-jun yang menggunakan akun anonim. Di keesokan harinya mereka berkumpul dan membahas tentang seseorang yang disukai oleh Daye. Namun Daye masih terlalu malu untuk mengakuinya. Kemudian Ji-won juga mengatakan jika dirinya sudah berteman dengan Hee-jun dan Yi-jun yang dimana semua orang tak bisa mengenal mereka lebih dekat seperti dirinya. Karena Yi-jun selalu dingin ke semua orang. Mendengar hal itu Min-jae pun mengerti jika Yi-jun selalu bersikap seperti itu kepada semua orang. Dan hal itu membuat dirinya pesimis untuk berteman dengan Yi-jun. Di saat masuk ke dalam sekolah, Min-jae melihat Yi-jun yang ditegur oleh sang guru karena selalu berpakaian layaknya anak mahasiswa. Kemudian Min-jae pun mengatakan jika cara berpakaian Yi-jun terlalu acak-acakan. Dan hal itu yang membuatnya mendapat masalah dengan para guru. Oleh karena itu, Min-jae menyarankan agar Yi-jun sesekali memakai seragam dengan benar. Selang beberapa waktu terlihat Min-jae yang dibangunkan oleh temannya. Kemudian di saat dia menoleh ke arah pintu, dia melihat Yi-jun yang memakai pakaian yang rapi. Dan hal itu membuat Min-jae teringat tentang perkataannya kepada Yi-jun, yang dimana dia menyuruhnya untuk berpakaian secara benar. Terlihat Yi-jun yang menemui Min-jae. Di sini dia pun memberikan sebuah kaset musik sambil memamerkan dirinya. Jika saat ini dia menuruti Min-jae untuk berseragam secara benar. Saat di dalam kelas, Min-jae terlihat sangat bahagia karena Yi-jun memberikan sebuah kaset kepadanya. Singkat cerita, terlihat Min-jae yang masuk ke dalam kelas menggunakan kaos yang dibelinya bersama Momin. Kemudian Ji-won yang melihat hal itu, dia pun sempat mengatakan tentang pakaian Min-jae agar Min-jae merasa sedikit malu dengan pakaian yang dia pakai. Namun respon dari murid yang lain justru berbeda. Karena kebetulan ada yang menyukai kaos Min-jae. Ditambah lagi, Hee-jun juga mengatakan jika pakaian itu sangat cocok dengan Min-jae dan juga harganya yang cukup mahal. Hingga akhirnya Min-jae yang awalnya murung dia pun bersemangat kembali karena dukungan dari teman-temannya. Di keesokan harinya terlihat Min-jae yang menemui Yi-jun. Di sini dia memberikan hadiah karena sebelumnya Yi-jun juga memberinya hadiah. Terlihat Min-jae yang memberikan sebuah tiket nonton. Namun hanya satu tiket saja. Melihat hal itu, Yi-jun pun menyuruh Min-jae untuk ikut dengannya. Sepulang sekolah, Ji-won meminta Min-jae untuk mengantarnya ke toko kaos yang dimaksud oleh Min-jae. Namun Min-jae tak bisa karena dirinya sudah ada janji dengan Yi-jun. Mendengar hal itu, Ji-won pun berkata jika kemungkinan Yi-jun mulai menyukainya dan dirinya bersedia akan membantu Min-jae. Di keesokan hari saat di sekolah, Min-jae mendapat pesan dari Ji-won jika dirinya ingin membicarakan sesuatu dengannya. Di sisi lain terlihat Hee-jun dan Yi-jun yang akan memasuki sekolah.
Di sini Hejun yang melihat Yijun sedikit berubah, dia pun bertanya, apakah saat ini Yijun sedang bahagia? Namun Yijun menjawab jika dirinya masih sama seperti biasanya. Hejun yang mengetahui dia berbohong, dia pun kesal dengannya. Namun Yijun justru membencinya di saat Hejun mengatakan hal itu. Di tempat lain terlihat Minjae yang menemui Jiwan. Di sini Jiwan pun meminta maaf kepada Minjae karena dirinya menyukai Yijun. Dan sebenarnya Yijun sudah mengajaknya untuk berkencan. Mendengar hal itu, Minjae pun terpaksa membohongi perasaannya, yang dimana dia tak mempermasalahkannya karena dirinya hanya menganggap Yijun sebagai teman. Selang beberapa waktu, Hejun melihat Minjae yang menggerutu. Di sini, Minjae yang ketahuan oleh Hejun, dia pun berkata jika adiknya terlibat dengan percintaan segitiga. Namun hal itu bukanlah tentang sang adik, melainkan tentang Minjae sendiri. Mendengar hal itu, Hejun pun sudah menyadarinya. Di sisi lain, terlihat Momin yang mulai sedikit menerima Minjae sebagai temannya, karena Minjae sendiri merupakan seseorang yang baik hati. Singkat cerita, terlihat Yijun yang sudah berada di tempat bioskop. Namun dirinya sedikit kecewa karena yang datang bukanlah Minjae, melainkan Jiwan. Di tempat lain terlihat Momin yang menemui Minjae. Di sini Minjae menceritakan tentang pilihannya antara sahabat dan cinta. Mendengar hal itu, Momin teringat akan masa lalunya, yang dimana dia juga mengalami masa lalu yang pahit dengan persahabatan dan juga cinta. Kemudian Minjae menceritakan jika dirinya lebih memilih bersahabat dengan Jiwan. Oleh karena itu, dia memberikan tiket nontonnya kepada Jiwan agar Jiwan bisa berkencan dengan Yijun. Mendengar hal itu, Momin pun marah karena Minjae membohongi perasaannya sendiri. Kemudian Momin pun merencanakan sesuatu dan menelpon Hejun. 왜 왔냐 그러면 그냥 셋이 본다 그래. Singkat cerita, Yijun dikagetkan dengan kedatangan Minjae, namun dia datang bersama Hejun. Sebelum menonton film, mereka sempat bermain adu tembak. Terlihat Minjae yang sangat berbakat di dalam olahraga, walaupun di akademik dirinya masih kurang. Setelah itu mereka pun menonton film. Terlihat Hejun yang seolah-olah berlagak mesra dengan Minjae. Walaupun Minjae merasa risih, namun Yijun sempat cemburu dibuatnya. 이게 맞아? Di saat mereka akan pulang, terlihat Hejun yang mengajak Jiwan untuk pulang bersama. Mendengar hal itu, Jiwan sempat dibuat bingung. Namun dengan tergesa-gesa, Hejun langsung menggandeng Jiwan dan mengajaknya pergi. Sesamanya di halte bus, Jiwan pun menyadari jika Hejun sengaja melakukan hal itu. Di sini Hejun sangat santai mengatakan jika Jiwan sebenarnya tak menyukai Yijun. Namun dia sampai melakukan hal itu seperti bukan dirinya sendiri. Kemudian Hejun juga mengatakan jika sebenarnya Jiwan tak menyukai Minjae. Mendengar hal itu, Jiwan menyangkalnya dan menyuruh Hejun untuk tak bersifat kekanak-kanakan. Sebelum pergi, Hejun sempat memperingatkan Jiwan jika dia melewati batas, Hejun tak akan tinggal diam. Di tempat lain terlihat Yijun dan Minjae yang berjalan sambil mengobrol. Kemudian Minjae pun bertanya, apakah sebenarnya Yijun ingin mengajaknya untuk berkencan. Mendengar hal itu, Yijun pun berkata dalam hati jika hal itu memang benar. Karena Minjae adalah seseorang yang bisa dia ajak bicara dan tertawa bersama. Minjae sendiri juga berharap jika dirinya satu-satunya orang yang bisa membuatnya tertawa. Namun mereka tak ada yang mengungkapkan perkataan tersebut. 이민재, Di saat Minjae akan pergi, Yijun memberanikan diri untuk mengatakan jika dirinya merasa senang karena Minjae datang ke pertemuan tadi. Di keesokan hari saat di sekolah, terlihat sang guru yang memberitahukan jika sebentar lagi ujian akan diadakan. Kemudian sang guru memberi selamat kepada Minjae karena sebelumnya dia mendapat nilai yang sempurna. Namun mereka salah mengira karena sebenarnya Momin yang mendapat nilai tersebut karena Minjae sendiri tak begitu pintar. Saat jam istirahat, terlihat Minjae dan teman-temannya akan pergi ke kantin. Namun Jiwan menolak ajakan tersebut karena dirinya mengalami gangguan pencernaan di saat sedang stres. Mendengar hal itu, Minjae pun berniat untuk membawakan roti agar Jiwan tak sampai jatuh sakit. Di sini Jiwan sedikit bingung apakah Minjae memang benar-benar baik atau berpura-pura baik seperti dirinya. Setelah mereka pergi, Jiwan mulai mengingat di saat Minjae baru pindah ke sekolah mereka. Di sini Jiwan sudah percaya diri jika Minjae hanyalah wanita biasa dan tak mungkin bisa mengalahkan dirinya di dalam hal mencari perhatian. Namun Jiwan mulai merasa kesal karena semua perilaku Minjae bisa membuat semua orang peduli dengannya. 어렵지 않았어. Di malam harinya terlihat Minjae yang belajar bersama Momin.
Di sini Momin terus menegurnya karena Min-jae tak begitu niat di dalam hal belajar. Dan hal itu bisa membuat dirinya ketahuan jika nilainya tak benar-benar bagus. Namun Min-jae tak bisa melanjutkannya karena sudah melebihi batasnya. Karena sifatnya yang polos membuat Momin merasa nyaman di saat berteman dengan Min-jae. Di sisi lain, Ji-won melihat postingan Momin yang mengunggah foto Min-jae saat belajar dengan giat. Dan hal itu mendapat respon positif dari pengikutnya. Di sini Ji-won yang mulai tersaingi, dia pun menelpon sahabatnya yang bernama Dae untuk ketemuan. Setelah beberapa waktu mereka pun bertemu. Di sini Ji-won yang tahu jika Dae menyukai Haejun, dia pun mengatakan jika dirinya dan Min-jae saling memberitahu sebuah rahasia. Yang dimana rahasia Ji-won dia diajak berpacaran dengan Yi-jun. Dan rahasia Min-jae dia berkencan dengan Haejun. Mendengar hal itu, Dae pun sedikit terkejut karena Min-jae sepertinya mengkhianati persahabatan mereka. Dan itu semua merupakan kebohongan yang dilakukan oleh Ji-won karena iri dengan Min-jae. 나도 민재한테 비밀 얘기 하나 했거든. 아, 유민재가? Di keesokan harinya terlihat Min-jae yang mengobrol dengan Haejun dan Yi-jun. Kemudian di saat melihat Ji-won dan teman-temannya, dia pun menghampirinya. Di sini Min-jae mengajak mereka untuk ke kantin. Namun respon mereka bertiga sudah berubah. Dan juga Dae mengatakan jika Min-jae terlalu memperhatikan teman lelakinya dan tak pernah memperhatikan mereka. Saat berada di kantin terlihat Min-jae yang makan sendirian. Di sini dia juga mengetahui jika saat ini dia dikeluarkan dari grup milik Ji-won dan teman-temannya. Kemudian Haejun yang datang dia pun berkata jika saatnya untuk membalas mereka. Namun terlihat Yi-jun yang datang dan bergabung bersama mereka. Hal itu membuat siswa yang lain membicarakan rumor tentang Min-jae yang berhasil menggoda mereka berdua, di mana mereka merupakan siswa populer di sekolahnya. Melihat hal itu, Min-jae pun segera pergi dari sana. Setelah Min-jae pergi, Haejun pun berkata jika dirinya akan menyelesaikan semua ini, dan Haejun menyuruh Yi-jun untuk tak ikut campur. Namun Yi-jun menyahut jika dirinya akan melakukan apapun yang dia inginkan. Di tempat lain terlihat Min-jae yang menceritakan keresahannya kepada Momin. Namun Min-jae yang polos masih belum menyadari. Di sini Momin pun mengatakan jika mereka memang berniat untuk membenci Min-jae. Oleh karena itu Min-jae tak perlu membenci dirinya sendiri. 야, 그만해. 아닌데. Di keesokan harinya Min-jae masih memikirkan tentang teman-temannya yang tiba-tiba membencinya. Di sini Yi-jun yang melihat Min-jae begitu murung, dia pun mencoba untuk menghiburnya. 맨 뒷자리! 거기 신희준! Yang ternyata hal itu berhasil membuat Min-jae tersenyum dengan bahagia. Disinilah Min-jae mulai merasa jika perasaannya semakin kuat terhadap Yi-jun. Di malam harinya terlihat Haejun yang menghampiri Ji-won dan Dae. Di sini Haejun berakting seolah-olah dirinya menyukai Ji-won. Kemudian Haejun juga menyuruh Dae untuk pergi duluan karena dirinya ingin mengatakan sesuatu kepada Ji-won. Mendengar hal itu, Dae pun pergi dengan sedikit murung. Di saat mereka sudah berdua, Ji-won mempertanyakan mengapa Haejun melakukan hal itu. Di saat dia tahu perasaan Dae kepadanya. Mendengar hal itu, Haejun juga mengatakan jika dirinya melakukan hal yang sama seperti Ji-won, yang dimana dia berbohong tentang kedekatannya dengan Min-jae. Kemudian Haejun juga berkata jika dirinya akan mengungkap sebuah rahasia yang hanya dirinya ketahui. 그럼 친구지. Di keesokan hari setelah jam olahraga, mereka dikejutkan dengan rumor yang beredar, yang dimana foto masa lalu Ji-won tersebar di grup sekolah mereka. Dan hal itu membuat siswa di kelas merasa dibohongi, karena di masa lalu Ji-won tak begitu cantik. Melihat kenyataan itu, Ji-won merasa jika dirinya sudah berakhir, karena rahasia yang dia jaga selama ini terbongkar sudah. Di sini dia pun mulai mengingat jika ini semua adalah perbuatan Haejun. Kemudian Ji-won pun mulai mengingat akan masa lalunya, yang dimana Ji-won selalu mendapat bulian di sekolahnya. Kemudian di saat berada di halte bus, dia bertemu dengan Haejun. Dan disinilah awal pertemanan mereka, yang dimana mereka berdua memiliki sifat yang hampir sama, yaitu ingin menjadi nomor satu. Pertemanan mereka pun berlanjut hingga sekarang, dan Ji-won juga berhasil menjadi nomor satu di kelasnya. Namun Ji-won berpikir jika itu semua sudah berakhir di saat Min-jae datang ke dalam kelas mereka. Kemudian terlihat Yi-jun yang mendorong Haejun. Di sini Yi-jun menganggap jika semua itu adalah perbuatan Haejun, karena di masa lalu Haejun pernah melakukan hal yang sama kepada dirinya. Yang dimana di waktu dulu mereka berdua merupakan sahabat. Namun semua itu berubah di saat Yi-jun sering menghabiskan waktu bersama teman yang lain.
Dan hal itulah yang membuat Haejun merasa tak dianggap oleh Yijun. Namun pada suatu ketika Haejun melihat sebuah video di laptop Yijun, yang dimana Yijun dan temannya bernyanyi untuk didaftarkan di audisi. Namun hal itu tak ada yang mengetahui. Saat di dalam kelas ternyata Haejun sudah memutar video itu di layar tancap. Dan murid yang lain sempat tertawa melihat video itu. Di sini Yijun yang mengetahui hal itu, dia pun langsung menghentikan video tersebut. Dan juga dia sangat kesal dengan Haejun yang bertingkah seperti itu. Di waktu sekarang Yijun berkata kepada Haejun jika dirinya masih belum berubah sama sekali. Namun Haejun beralasan jika dirinya hanya ingin membantu Yijun karena dia tak tahu apapun. Mendengar hal itu, Yijun pun mengatakan jika yang tak tahu apapun adalah Haejun sendiri. Singkat cerita, terlihat Haejun yang mulai menyadari jika perbuatannya dulu hanya untuk bersenang-senang karena dirinya bisa mengetahui semua rahasia yang disimpan oleh orang lain. Namun hal itu berubah di saat dia bertemu dengan Minjae. Haejun yang awalnya ingin mempermainkan rahasia Minjae, dia pun sedikit berubah. Karena seiring berjalannya waktu, dia mulai diakui oleh Minjae dan Momin. Hal itu yang membuat Haejun tersadar jika sekarang teman-temannya mengakuinya. Dan tentunya ketulusan dan kepolosan Minjae juga berpengaruh. Saat di dalam gudang rahasia, Haejun mengatakan kepada Momin jika dia melakukan hal itu karena dirinya ingin semua orang kesal dengan Jiwan. Dan juga karena Momin membencinya. Kemudian Minjae yang datang ke sana, dia mengatakan mengapa Haejun melakukan hal itu kepada Jiwan yang merupakan temannya sendiri. Minjae yang menganggap Haejun teman baiknya, dia juga merasa takut. Karena bisa saja Haejun akan melakukan hal yang sama kepada dirinya. Di malam harinya terlihat Haejun yang sudah menunggu Minjae. Di sini Yijun mengatakan jika hari ini dia merasa sangat bad mood. Dan juga dia merindukan Minjae. Mendengar hal itu, Minjae pun tak bisa berkata apapun. Di saat Yijun akan pergi, Minjae menghentikannya dan mengajak Yijun untuk pergi ke tempat karaoke. Karena mungkin hal itu bisa menghilangkan bad mood Yijun. Saat di tempat karaoke, Minjae baru menyadari jika Yijun tak suka bernyanyi. Namun Yijun mengatakan jika dirinya sebenarnya senang untuk bernyanyi. Di sini dia pun menceritakan masa lalunya kepada Minjae. Jika di waktu dulu Haejun pernah membuatnya kesal. Namun Yijun beruntung karena yang diputar bukanlah videonya. Akan tetapi hal itu yang membuat dirinya berjanji untuk tak bernyanyi di depan orang lain. Karena Yijun takut ditertawakan saat bernyanyi. Setelah mendengar curhatan dari Yijun, Minjae pun berniat untuk menghibur Yijun dengan sebuah lagu. Terlihat perlahan Yijun sudah mulai tersenyum. Dan juga terlihat dia yang sedikit bersenang-senang. Setelah itu, Yijun memberanikan diri untuk bernyanyi di hadapan Minjae. Dan hal itu membuat Minjae mengingat kembali di saat dirinya bersama Yijun. 우린 이렇게 있을 수 있었어. 해볼래. Setelah selesai bernyanyi, Minjae berniat untuk memberitahu tentang rahasianya. Namun dirinya mengurungkan niatnya karena Minjae takut akan dibenci oleh Yijun. Akan tetapi tiba-tiba Yijun mengatakan perasaannya kepada Minjae. 나 너 좋아해. Karena hari-hari yang dia lalui bersama Minjae terasa menyenangkan. Dan hal itu membuat Minjae kebingungan karena dirinya masih belum jujur tentang rahasianya kepada Yijun. Di sini dia pun menyuruh Yijun untuk memberinya waktu. Di malam harinya, Minjae menelpon Momin dan memberitahu jika dirinya telah diajak berkencan oleh Yijun. Dan hal itu membuat dirinya senang. Namun itu semua tak akan dia dapatkan tanpa bantuan Momin. Oleh karena itu, dia pun berterima kasih kepada Momin. 노래방에서 노래 부른 것까지밖에 얘기 안 했는데? 더 남았어? 응. Di keesokan harinya, terlihat Yijun dan temannya yang berjalan ke kelas Minjae. Di sini, teman Yijun yang bernama Kim Sung bertanya tentang keberadaan Jiwan. Namun, Minjae juga tak melihatnya. Kemudian, dia pun menitipkan hadiahnya kepada Minjae untuk ditaruh di bangku Jiwan. Di sini, ternyata Yijun juga membawakannya makanan. Kemudian, di saat Haejun datang, Kim Sung mencoba untuk memanggilnya. Namun, Haejun malah pergi dari sana. Karena ternyata, Yijun dan Haejun masih belum baikan. Di sisi lain, terlihat Jiwan yang bertemu dengan temannya. Di sini, teman Jiwan menyuruhnya untuk berkenalan dengan seorang pria yang cukup populer. Karena jika Jiwan berhasil memilikinya, dia tak akan diremehkan lagi. Singkat cerita, terlihat Jiwan yang mengajak Minjae untuk berbicara berdua. Di sini, Minjae memulai dengan mengatakan jika Jiwan sudah berubah. Namun, dia masih bingung mengapa Jiwan melakukan semua itu kepada dirinya sendiri. Dan Momin berharap masih bisa berteman dengan Jiwan seperti sedia kala. Mendengar hal itu, Jiwan pun berterima kasih karena Minjae masih baik kepadanya. Kemudian Jiwan membicarakan tentang kencan butanya
yang dimana dia merupakan orang terkenal dan juga dia berasal dari sekolah Min-jae yang dulu. Mendengar hal itu, Min-jae pun kebingungan karena dirinya masih belum mendapat izin dari Momin untuk menjawabnya. Oleh karena itu, dia pun beralasan lupa dan akan bertanya kepada temannya terlebih dahulu. Selang beberapa waktu, terlihat Min-jae yang menemui Momin. Di sini dia pun bertanya tentang seseorang yang terkenal di sekolahnya dulu. Namun hal itu membuat Momin marah karena ternyata Momin memiliki kenangan yang buruk dengan pria tersebut. Di sini terlihat Min-jae yang kebingungan karena secara tiba-tiba Momin berubah, seperti tak menganggapnya teman. 미안해. Setelah meninggalkan Min-jae, dia pun sedikit menyesal karena seharusnya dia tak menyakiti Min-jae dengan perkataannya. Namun Momin juga tak bisa berbuat apapun karena di saat mendengar nama itu dirinya langsung mengingat tentang masa lalunya. 내가 유민재였던 그때. Di keesokan harinya terlihat Jiwon yang berkata kepada Min-jae yang dimana kemarin dia habis keluar dengan pria terkenal yang bernama Hyunjin. Di sini Jiwon berkata jika Hyunjin pernah menjadi kekasih Min-jae. Kemudian mengapa Min-jae malah pindah ke sekolah ini? Mendengar hal itu, Min-jae pun mulai tersadar jika kemarin dia membuat Momin marah karena membahas tentang mantan kekasihnya. Namun dirinya masih belum mengerti tentang permasalahan mereka. Di sisi lain terlihat Momin yang berjalan di lorong. Di sini dia mulai mengingat kembali tentang masa lalunya. Yang dimana di saat dia masih berpacaran dengan Hyunjin. Pada suatu ketika Hyunjin meminta Momin untuk datang ke rumahnya karena saat ini rumahnya lagi sepi. Namun hal itu sempat menyebar di sekolah mereka. Dan hal itu membuat semua siswa berpikir jika Momin memaksa Hyunjin untuk melakukannya. Di saat mereka di ruang guru, sahabat Momin juga bersaksi jika itu semua memang kesalahan Momin. Disinilah Momin merasa jika saat ini dia sudah dikhianati oleh sahabatnya sendiri. 민재야. 아휴, 그만. Di malam harinya terlihat Haejun dan Yijun yang pulang bersama. Di sini Yijun pun memberitahukan jika sebenarnya di masa lalu dia sudah memaafkan Haejun. Dan di saat di ruang guru dia membuat laporan jika kejadian itu merupakan kesalahannya. Kemudian dia menyuruh sang guru untuk tak menyalahkan Haejun karena dia merupakan murid yang pintar dan baik. Mendengar hal itu Haejun pun terkejut. Hingga akhirnya mereka berdua pun kembali berbaikan. Di keesokan harinya berita tentang Min-jae dan Hyunjin sudah tersebar. Dan kini semua siswa terlihat sedikit menjauh dari Min-jae. Kemudian Yijun yang sudah mengetahui hal itu, dia pun berniat untuk mengajak Min-jae keluar dari kelasnya. Di saat mereka sudah berdua, keadaan terlihat canggung. Kemudian Yijun menyuruh Min-jae untuk mengatakan masalahnya kapanpun dia siap. Dan juga Yijun berkata sambil tersenyum kepada Min-jae, jika saat bertemu lagi dia menyuruh untuk berhenti menjadi teman. Di sisi lain terlihat Jiwon yang bertemu dengan Haejun. Di sini Haejun meminta maaf kepadanya atas apa yang sudah dia lakukan. Namun Jiwon masih tak percaya karena mungkin akan ada motif lain. Namun kali ini Haejun memang sudah menyesal dan tak akan melakukan hal itu lagi kepada siapapun. Haejun sendiri juga menyuruh Jiwon untuk menghentikan hal tersebut karena untuk menjadi orang nomor satu sangatlah sulit bagi mereka. Dan hal itu mengingatkan Jiwon akan pertemuannya dengan Hyunjin, yang dimana Hyunjin mengaku jika Min-jae telah menghancurkan karirnya. Mendengar hal itu, Jiwon akhirnya mengetahui tentang sifat asli Min-jae. Namun di saat akan menunjukkan fotonya, dia pun terhenti. Karena di sini Jiwon merasa jika Hyunjin memiliki sifat yang buruk. 더 이상 안 힘들었으면 좋겠어. Singkat cerita, terlihat Momin yang mengurung dirinya sendiri selama beberapa hari. Kemudian di saat dia pergi keluar kamar, dia melihat bingkisan makanan dan sebuah surat. 민재야. Ibu Momin mengatakan jika itu semua dari temannya yang bernama Min-jae. Melihat hal itu, Momin pun terharu karena hingga detik ini Min-jae masih mengkhawatirkannya dan juga memberinya semangat. Di sisi lain terlihat Min-jae yang selalu datang ke rumah Momin untuk memberikan semua itu. Dan kali ini akhirnya mereka berdua bisa bertemu kembali. Terlihat Min-jae yang menangis karena tak mengetahui apa yang sudah terjadi dengan sahabatnya. Kemudian dia menyuruh Momin untuk masuk ke sekolah dengan kecantikannya. Dan juga Min-jae ingin membuktikan jika rumor tersebut bukanlah kesalahan Momin, melainkan Momin yang menjadi korban. Selang beberapa waktu terlihat Jiwon yang menelpon Min-jae, yang dimana dia sedang membutuhkan bantuannya. Di tempat lain, Jiwon sedang ketakutan karena bertemu dengan Hyunjin, di mana Hyunjin ternyata memiliki sifat yang pemarah dan juga suka memanfaatkan orang lain. Akan tetapi, duo Min-jae akhirnya datang tepat waktu.
Di sini Hyunjin yang bertemu dengan Momin, dia pun berkata jika dirinya telah menghancurkan karirnya. Namun Momin merasa tak melakukan apapun karena yang bersalah bukanlah dirinya. Kemudian Hyunjin pun meluruskan masalah tersebut karena di sebuah hubungan melakukan hal itu bukankah normal bagi mereka yang sudah memiliki hubungan. Namun mengapa Momin tak mau melakukannya dengannya? Mendengar hal itu, Momin pun menyuruh Hyunjin untuk menghentikan kelakuannya karena kali ini dia sudah merekam pembicaraan tersebut. Kemudian Momin menyuruh Hyunjin untuk tak mengganggu mereka lagi. Di keesokan harinya terlihat Momin dan Minjae yang bersiap untuk ke sekolah. Di sini Momin berpenampilan seperti dirinya dulu. Di saat mereka berjalan bersama, Minjae melihat Yijun yang berjalan sendirian. Kemudian dia pun menghampirinya. Setelah mereka bertemu, Minjae sudah membulatkan tekad untuk mengatakan yang sejujurnya, yang dimana dia mengaku telah membohongi teman-temannya termasuk Yijun, karena dirinya bukanlah Minjae yang populer, melainkan Minjae kutu buku. Dan hal itu mungkin akan membuat Yijun kecewa. Mendengar hal itu, Yijun pun meminta Minjae untuk berhenti menjadi temannya. Di sini Minjae hanya bisa berterima kasih atas semuanya. Di saat dirinya akan pergi, Yijun sempat menghentikannya. Kemudian dia menjelaskan jika dirinya berhenti menganggap Minjae sebagai teman, karena sekarang dia menganggap Minjae sebagai kekasihnya. Dan terlihat mereka berdua yang merasa bahagia. Saat di dalam kelas, Minjae juga mengakui kepada teman-temannya tentang kebenaran dirinya. Kemudian Momin juga menghapus akunnya yang memiliki follower cukup banyak dan akan menjalani kehidupan seperti siswa biasa. Selang beberapa waktu terlihat Minjae dan Yijun yang menghabiskan waktu bersama karena sekarang mereka resmi berpacaran. 여기 플레이 다 내 취향이야. 무밍. Dan kini Yijun, Haejun, Minjae, dan Momin menjadi teman sejati. Hingga akhirnya film pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Jika di dalam kehidupan pada dasarnya memiliki resiko, namun ada satu resiko besar yang harus kita hindari dengan segala cara, yang dimana itu adalah resiko tak melakukan apapun. Bisa diibaratkan diam seperti asbak rokok, bergerak seperti orang pekok.